Hello guys, welcome back again to Stripes After Dark. Au! Oke guys, karena hari ini syutingnya Stripes ini berdekatan di musim-musim Lebaran. Nah hari ini aku akan ceritain tentang satu kisah tentang Lebaran. Nah tapi sebelumnya aku ingin ucapin minal aizin wal faizin kepada teman-teman yang beragama Muslim yang merayakan Lebaran. Oke guys, aku ingin cerita tentang cerita horor yang ada masuk dari teman kita yang bernama Sulis. Nah cerita ini mungkin bermula tahun 2017. Kemudian Sulis ini punya orang tua, tapi orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Nah di saat itu Sulis lagi berusia kurang lebih 15 tahun. Nah, karena di saat itu usianya Sulis yang masih muda dan Sulis juga bisa bisa dikatakan sih, dan dia itu anak tunggal, jadi satu-satunya nggak punya saudara seperti itu. Nah, karena papa mamanya itu meninggal, jadi keluarga orang tuanya itu yang bingung mau yang urus Sulis itu dari pihak orang tua papa atau orang tua mama, jadi amburadul gitu loh. Nah kemudian akhirnya ada tantenya Sulis yang bertanggung jawab. Nah kemudian Sulis ditampung lah selama mungkin beberapa tahun. Kemudian ketika dia sudah berusia cukup seperti 18 tahun dan 19 tahun, dia harus dalam tanda kutip pindah gitu loh, karena si tantenya juga ini mengalami tempat yang kurang gitu loh, terus tidak ada tempat tinggal, terus anak-anaknya juga semakin besar, jadi pasti otomatis Sulis itu pindah gitu. Nah tapi tantenya ini berinisiatif untuk memindahkan Sulis itu ke pesantren dengan maksud dan tujuan apa? Kalau Sulis di pesantren kan artinya lebih terjamin ya hidupnya. Di situ tempat tinggal ada, mau makan ada, mau rame, tidak kesepian seperti itu. Akhirnya daftarlah Sulis ke suatu pesantren. Nah, Sulis sudah daftar satu pesantren, tapi ini daftarnya ini ketika Sulis itu program pesantrennya itu sudah mulai berjalan, jadi udah masuk tahun ajaran, udah mulai pelajaran tahun ajaran itu Sulis baru masuk. Aslinya itu sebenarnya katanya nggak boleh, tapi menurut kalian itu boleh nggak ya? Kalian coba komen. Katanya nggak boleh, harus ikut di semester depan. Tapi karena tantenya ini cerita tentang gimana kondisinya Sulis saat ini, gimana apa yang dialami oleh Sulis. Nah akhirnya Sulis pun diterima. Nah tapi awalnya itu harus ada tesnya kan. Tesnya itu baca Al-Quran. Nah ketika dites ternyata kemampuan Sulis itu sangat-sangat jelek gitu loh. Jelek, dia gak bisa baca, bukan gak bisa baca, maksudnya pelafalannya itu katanya jelek gitu loh. Jadi dia harus ikut kelas pendek atau yang bisa dibilang sebagai program kilat. Nah akhirnya masuklah Sulis di pesantren itu. Nah lokasinya pun ini pesantren ini di Jawa Barat. Nah kalau mau dibilang dari tempatnya ini sangat besar, dan lokasinya ini di daerah di pinggir jalan gitu loh. Jadi bukan yang pesantren yang masuk hutan atau apa, enggak sampai segitunya. Nah terus kalau soal pria dan wanita, tempatnya itu pasti sudah berbeda, gedungnya itu udah beda. Jadi si pria di sini, yang wanita di sini. Akhirnya Sulis masuklah di pesantren itu. Nah otomatis dia tinggal di asrama kan. Asramanya itu isinya 10 orang yang dimana semua itu
gak kenal kan, pasti Sulis gak ada kenal sama sekali. Awalnya dia murid baru, akhirnya dia masuk. Nah Sulis pun merasa lebih enak, dia rasa juga lebih enak kalau misalkan dia tinggal di pesantren karena ketimbang di rumah di rumah tantenya, karena mungkin dia merasa kalau di sini lebih lebih bisa tenang. Kalau di tantenya kan mungkin dalam tanda kutip ada tekanan hal-hal yang lain mungkin. Nah kemudian si Sulis ini orangnya itu ceria guys, orangnya itu fun gitu, senang, ceria. Tapi karena kejadian yang terjadi sama orang tuanya itu yang buat Sulis itu menjadi orang yang pemurung, pendiam. Nah sempat juga Sulis itu dibilang kalau dia itu orang yang sombong. Masuklah dia di dalam program kilat itu yang disuruh belajar Quran kan. Nah di situ akhirnya dia ketemulah sama teman-teman lain dan akhirnya dia kenal sama 4 orang yang baru, Nurul, Risma, Zizi dan Kolila. Nah 4 teman ini juga ikut di program kilat itu sama si Sulis, jadi berlima. Nah mereka akhirnya pun jadi dekat, akhirnya mereka sering kemana-mana itu sering bareng seperti itu. Salah satu dari mereka namanya Nurul. Nah Nurul ini dia buka cerita, guys kalian tahu gak ada kamar lantai 3 di atas itu yang dekat toilet itu katanya serem banget habis pembunuhan gitu loh. Wah kalau dipancing dengan cerita horor kan pasti otomatis para yang lain-lain itu kayak ketarik juga gitu. Iya kah kayak gitu. Nah akhirnya mereka kepancing juga dengan obrolannya si Nurul, makanya mereka cerita seperti itu. Nah ceritanya ini banyak tersebar gitu di banyak anak pesantren, tapi menurut Sulis itu pesantrennya ya aman-aman aja sih. Aku kok ngerasa aman-aman aja ya, kata Sulis ya. Ini kan pesantren ini juga bisa dikatakan kan rame, satu kamar sih 10 orang, dan pasti itu ya kalau hari-hari biasa itu kurang lebih 1000 orang lah, atau pokoknya ribuan orang lah yang ada di pesantren itu. Hal yang tidak disuka sama Sulis itu senioritas. Jadi di situ tempatnya itu senioritas banget gitu loh. Jadi kayak kita harus taat sama kakak kelas, taat sama senior, taat sama yang lebih tua seperti itu. Nah kemudian ini masuklah ke ceritanya. Nah jadi satu cerita itu mereka lagi cerita-cerita kan tadi kan. Mereka lagi cerita-cerita di dalam kelas. Di dalam kelas ini sudah mendekati waktu tarawih. Waktu tarawih sholat tarawih kayak gitu. Nah tiba-tiba itu ada kakak kelas 2 orang lewat gitu. Langsung lah dengan dalam tanda kutip sok kerennya mereka gitu. Mereka bilang, kenapa kalian kesini? Ayo pergi tarawih gitu. Wah kalian mau bolos ya kayak gitu ya. Akhirnya si Sulis langsung menjawab, enggak kak, enggak gitu. Nah kan Sulis menjawab, enggak bolos kak, kita masih di sini, kan belum waktunya. Langsung si kakak kelas itu kayak bilang, kamu ngeyel ya, cepet balik sana ke tarawih gitu loh. Nah akhirnya mereka berlima itu udah siap-siap keluar gitu loh. Nah kakak kelasnya pun langsung ke jalan di lorong untuk ngecek kelas-kelas lain. Mungkin siapa tahu ada anak-anak nakal yang bolos dari kelas atau bolos gak ikut tarawih seperti itu. Nah pas mereka berlima jalan di lorong, nah tiba-tiba mereka dengar suara teriakan gitu, kayak keras banget gitu. Nah akhirnya mereka pun semua itu menuju ke arah asal teriakan itu. Nah pas waktu mereka mendekati asal suaranya, tiba-tiba ini 2 kakak kelas ini langsung lari terbirit-birit itu melewati mereka gitu loh di depannya. Nah kan otomatis kalau ada orang yang lari gitu, kita juga kan dalam tanda kutip mungkin mereka latah, mereka juga pun ikut lari sekencang mungkin tanpa mereka tahu itu mereka lari karena apa, seperti itu. Nah ketika mereka udah sampai keluar, tiba-tiba satu temannya ini Kolila ini nanya, loh kok kita berempat doang, satunya mana gitu loh. Nah Zizi mana? Nah ternyata Zizi masih ketinggalan di dalam gitu loh. Loh Zizi di dalam makanya ayo kita masuk lagi gitu. Nah mereka panggil itu yang lainnya masuk, tapi yang masuk itu hanya Sulis, Risma dan Kolila. Nurul tunggu di luar karena Nurul itu takut gitu loh. Nurul takut, jadi Kolila, Sulis sama
Risma itu yang masuk menghampiri Zizi. Nah, ketika dia masuk menghampiri Zizi, dia lihat Zizi lagi jongkok. Dia lagi jongkok terus sambil tutup mata. Kemudian dia panggil lah, Zi gitu loh. Dia tepuk Zi. Pas Zizi kayak kayak kaget gitu loh. Pas Zizi kaget, dia langsung nangis gitu loh. Nangis, loh ditanya dong, loh Zi kamu kenapa gitu loh. Kok kamu nangis gitu. Nah akhirnya Zizi belum cerita, tapi mereka teman-temannya itu langsung bawa Zizi keluar dulu. Bawa keluar ke taman, ditanya, dikasih tenang dulu mungkin kan, dikasih tenang terus ditanya lah, Zi kamu kenapa gitu loh. Kemudian Zizi bilang, tadi kan waktu waktu kakak kelas itu lari, kan aku sempat ngelihat ada satu santriwati itu yang jalannya mungkin agak pengkor itu kayak pincang gitu loh. Nah dari dia lihat itu loh kok jalan gitu, dia sakit atau apa. Sisi itu kayak merasa matung gitu, itu kok dia gimana ya gitu ya. Nah pas waktu Sisi dalam keadaan diam. Nah sedangkan ini santriwatinya itu balik menghadap dia dan Zizi juga bingung, loh kok dia pakai bajunya beda sendiri. Nah santriwatinya itu pakai baju putih, sedangkan seragamnya di pesantren itu semua dari atas sampai bawah itu hijab semua itu warna hitam gitu. Jadi loh ini siapa gitu loh. Kemudian Sisi sadar dong, loh teman-teman kemana. Nah ketika dia mau lari itu dia tiba-tiba nggak bisa lari, kakinya tuh kayak berhenti kayak gitu, kayak terus sembari dia kayak berusaha lari tapi kakinya ketahan. Tiba-tiba itu mungkin si santriwati yang mungkin dianggap setan itu menghampiri. Nah makin dekat dia pun takut gitu loh. Loh ternyata pas waktu didekati dia lihat itu kepalanya itu udah patah gitu loh. Patah dalam artian kayak gini loh, kayak misalkan kan kayak begini kan, patah ini kan masih kayak kalian bisa rasa, tapi ini dia bener-bener kepalanya sejajar begini loh, miring, patah sampai di sini, sampai sejauh ini loh kepalanya. Nah terus kan takut loh Zizi, takut banget. Dia nggak bisa berkata-kata apa-apa, dia hanya bisa tutup mata nangis gitu loh. Nah akhirnya pas waktu itu dia kan pasti kena trauma. Nah terus salah satu dari mereka bilang, ya apa kalian sih coba kamu nyampein ke Ibu Asi gitu loh, Ibu Asi. Nah Ibu Asi ini salah satu ustazah yang ada di pesantren ini. Dia juga yang dia sudah lama kerja di di pesantren ini. Kemudian Zizi bilang gini, gak usah aku gak mau cerita gitu ke Bu Asi, karena kapan hari ada kakak senior yang cerita, takut dibilang caper gitu loh. Nah terus habis itu Bu Asi juga mungkin gak percaya soal gitu-gituan gitu. Akhirnya Sisi tenang. Nah kemudian harinya setelah beberapa hari, ada hari di mana cuci baju gitu loh, cuci baju. Nah itu cuci bajunya itu di salah satu kayak lapangan gede banget. Di situ juga ada tempat mengeringkan baju-bajunya kan. Nah ini kebetulan mereka cuci bajunya kan malam gitu loh, terus Zizi itu sakit, Zizi itu sakit, demam, jadi dia nggak ikutan. Nah jadi itu sisa berempat, jadi Sulis, Risma, Nurul sama Kolila. Mereka kan ini sedang cuci. Nah karena waktunya udah malam, nah kan di lapangan di situ kan banyak gantungan jemuran juga, mungkin spray, mungkin hijab, mungkin bajunya seragamnya mereka gitu loh digantung di sana. Nah kemudian ada angin keras yang mereka harus lebih cepat kan, kasih cepat. Nah ketika udah cepat mereka udah selesai, tiba-tiba salah seorang dari mereka itu Kolila itu kayak orang sudah lari ke arah kembali, dia masih berdiri situ mematung memandangi ada salah satu tempat di sana, kayak di pojokan sana, itu di lapangan kan, memang di daerah pojokan situ. Dia ngelihat kok ada dua orang ya di sana, sebelah sana.
itu dia mungkin habis cuci atau apa dia juga nggak tahu gitu, tapi dia terus memandangi kok ini orang di sana aja gitu loh. Nah terus Kolila dengan kayak ngintip-ngintip gitu, dia manggil gini, sini guys. Nah, dia panggil salah seorang dari mereka. Nah, akhirnya Nurul doang yang datang. Nurul bilang, Kolila bilang, Dol, coba kamu lihat itu loh, apa di sana, kok ada orang ya di situ yo, 2 orang. Nah, pas waktu Kolila bilang begitu, Nurul bilang, oh iya ya, kok ada 2 orang ya di sana ya. Nah, ketika mereka kayak sibuk pandangin, yang lain manggil kan, ayo kalian kenapa gitu berdua, ayo ini udah malam dingin loh ini. Nah, ketika waktu mau dipanggil, tiba-tiba angin keras, boom gitu, niup spray. Terus mereka ini berdua yang Holila sama Nurul itu ngelihat bapak-bapak sama ibu-ibu, ngelihat kayak bapak-bapak sama ibu-ibu, tapi mukanya tuh penuh darah. Yang satu yang cewek itu pakai baju apa kayak hijab gitu juga, tapi penuh darah. Yang memastikan kalau mereka hantu itu apa? Karena pas mereka lihat itu matanya besar banget, terus mulutnya kebuka. Nah serentak saat mereka lihat itu, mereka kaget dan berteriak. Mereka berteriak lagi kayak kakak kelas yang kapan hari itu loh, sekeras mungkin gitu loh. Nah akhirnya mereka langsung lari gitu loh, lari kembali dan diceritalah kepada Sisi pun kembali kan, traumanya itu masih ada. Nah karena diceritakan lagi tambah trauma lah dia gitu loh. Nah makanya dibilang, loh ini pesantren kita ini ada apa sih, kok kayak udah beberapa dari kita yang kayak dalam tanda kutip diganggu gitu loh. Ketika dicek ternyata memang sering ada gangguan di pesantren itu. Nah sampai satu ketika kan pengen laporin lagi gitu loh ke Ibu Asi, tapi Ibu Asi kan pasti mereka tahu responnya itu kayak gimana gitu, kembali lagi seperti biasa. Nah ini kemudian menjelang Lebaran, nah mereka pun bilang gini, nah nggak apa-apa lah, ini kan dikit lagi mau Lebaran, jadi ya ampun gak usah lah peduliin kayak gini loh. Nah, dikit lagi kan pulang gitu loh, mereka pulang ke rumahnya masing-masing gitu loh. Nah tibalah hari Lebaran tiba, semua kan pulang gitu loh. Nah tapi kan kalau misalkan yang kondisinya kayak Sulis gitu, yang tidak punya orang tua karena udah meninggal gitu, akhirnya dia tetap tinggal di sana, tetap tinggal di pesantren. Tapi untungnya Sulis itu nggak sendirian, ada juga beberapa teman-teman lain yang mungkin mengalami hal yang sama kayak Sulis gitu loh. Dan mereka juga di sana, termasuk ada satu kakak senior yang teriak kapan hari. Nah itu juga tinggal di sana gitu. Berenam mereka itu tinggal di salah satu kamar. Nah di tempat itu kan dari 5 orang ini Sulis paling kecil. Awalnya kan kalian tahu di situ senioritasnya tinggi banget gitu loh, tinggi banget di pesantren itu. Jadi awalnya Sulis kayak sendirian gitu loh. Nah mendekati hari libur dikasihlah mereka HP. Satu ketika kan ini di satu kamar ini kan Sulis sendiri paling kecil. Sulis ditanya-tanya lah kayak gitu, kamu dari mana, kayak gini. Sulis hanya jawab, iya kak saya dari sini. Karena Sulis juga takut gitu loh dengan seniornya. Nah di sela-sela mereka ngobrol, sela-sela mereka ngomong-ngomong, nah tiba-tiba itu lampu mati. Nah lampu mati terus mereka takut gitu loh. Wah mereka takut, mereka pegangan saling pegangan satu sama lain kan, pegang. Nah ternyata pas waktu dicek, mereka pikir satu pesantren mati, ternyata kamar mereka tok yang mati gitu loh lampunya. Nah, mereka pas buka pintu itu lorong ternyata nyala. Nah mereka itu keluar meraba-raba di dalam gelap itu untuk keluar. Pas mereka buka, ternyata terang. Nah kan mereka tadi saling gandeng. Nah ada satu kakak kelas yang pernah marahin Sulis kapan hari itu, namanya Kak Siva.
Kak Siva, Kak Sila aja. Panggilnya Kak Sila. Nah Kak Sila ini kan saling megang-megang nih mereka. 5 orang kan harusnya. Dan yang terakhir tuh Kak Sila. Loh kok Kak Sila kayak megang paling terakhir, kan yang lain tahu Kak Sila paling belakang. Terus Kak Sila juga megang orang gitu loh. Pas mereka tarik gitu loh, saling keluar. Loh kok mereka berteriak karena kok ada Kak Sila pegang juga. Ternyata pas Kak Sila lihat tangannya, dia lihat ada hantu yang pengkor itu loh, yang kapan hari, yang jalannya pincang gitu loh. Nah teriaklah dia, langsung berteriak. Jadi mereka ini berlima lari semua mencari Ibu Asri. Kemudian mereka ketuk kamarnya, bu Asri, kita ini kayak digangguin gitu loh, digangguin aku dihantui gini. Kaget lah Bu Asih kan, sampai menangis lah mereka. Nah kemudian Bu Asih kayak penasaran dong, loh kok kayak aneh ya, berapa kali ini orang udah cerita aneh, hal-hal aneh ya. Akhirnya Bu Asih pun mendatangi kamar mereka yang gelap tadi. Nah karena yang lain itu lampunya nyala gitu loh. Nah pas dibuka pintu yang mati itu tadi sama Bu Asih, langsung Bu Asih astagfirullahaladzim gitu loh, kaget. Siapa kalian gitu loh. Nah jadi Bu Asih ngelihat ada orang lain di dalam kamar itu. Nah mereka pun berlima kan kaget gitu loh. Mereka berlima kaget. Akhirnya mereka itu mereka berlima kaget, terus mereka bilang, loh Bu Asih lihat gitu. Bu Asih ngelihat, tapi Bu Asih bilang gitu, siapa kalian? Kalian jangan ganggu sini. Pokoknya dalam bahasa Arab Bu Asih ngomong sesuatu gitu loh. Pergi kalian pergi gitu loh. Terus akhirnya gak lama setelah itu pergi setan. Kalian tahu itu setan apa? Setan yang itu loh. Ibu sama bapak tadi. Nah bapak sama emak itu loh yang dilihat sama Kolila di lapangan. Nah yang itu. Nah Sulis juga kaget dong. Loh kok setannya beda gitu loh, yang bukan yang dipegang sama Kak Sila tadi. Akhirnya mereka berenam pun dengan Bu Asih, mereka berlima dengan Bu Asih berenam. Mereka semua itu ke musola untuk doa. Jadi mereka berdoa. Jangan putus ya, Bu Asih bilang jangan putus. Wah itu dari jam berapa ya? Katanya dari jam 10 sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh, ya jam 4 subuh lah. Udah dekat azan subuh. Nah, pas mereka berdoa di subuh itu, nah itu tiba-tiba angin keras. Wung kayak menghantam tembok-tembok, kayak menghantam musola itu. Nah, Sulis pikir kok ini pesantren kok ada ininya, hantunya gitu loh. Padahal ini kan tempat dipakai untuk doa, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk apapun gitu, untuk hal-hal dalam kutip hal-hal rohani kan. Nah, hal-hal rohani kayak gitu. Nah, kemudian Bu Sulis bilang, tetap jangan berhenti doa. Tiba-tiba kalian tahu sekelompok pocong, sekelompok kuntilanak, pokoknya hantu-hantu itu semua berdiri memandangi mereka berenang di dalam musola itu. Sumpah aku aja merinding. Bu Asih bilang kalian jangan tetap berdoa, tapi mereka yang lainnya pada kan udah menangis kan. Sambil nangis itu mereka tetap berdoa, dengan berdoa sampai Bu Asih mereka bilang itu jangan ganggu kita, jangan ganggu. Kemudian Bu Asih bilang gini, kita begini terus doa sampai pagi. Ayo kita sampai pagi, sampai matahari terbit. Jadi mereka terus berdoa tanpa putus sampai pagi. Tiba-tiba itu reda, terus itu pelan-pelan kawan-kawanan hantu itu, pocong, kuntilanak, apapun yang lain itu akhirnya hilang gitu. Nah, ketika udah hilang, mereka semua itu dibawa sama Bu Asih ke anak pemilik pesantren itu, namanya Bu Marwah. Nah, Bu Marwah ini anak dari pemilik pesantren. Kemudian dibawalah mereka ke sana, dikasih mungkin ketenangan dulu, dikasih kasih lega gitu loh. Kasih lega, mereka punya perasaan dan lain-lain.
mereka lega di sana. Setelah itu ditanya lah mereka satu persatu apa yang mereka alami. Nah, terus mereka cerita lah kayak gini. Kemudian salah seorang dari pemilik suami dari Ibu Marwah itu melihat salah satu orang dari mereka berlima ini kok ada yang aneh, dan dia melihat itu Kak Sheila kok ini dari bentukannya, dari ekspresi, dari apa dan lain-lain itu kayak beda sendiri dari yang lain gitu loh. Nah jadi akhirnya Bu Marwah sama suaminya itu manggil Kak Sheila untuk ditanya-tanya gitu loh secara pribadi. Nah di situ barulah diungkap gitu loh, ternyata hantu yang hantu yang menghantui mereka itu selama itu ternyata itu keluarganya Sheila. Tapi Sheila nggak pernah ngomong. Nah Sheila nggak pernah ngomong kalau itu misalkan itu keluarganya. Jadi yang bapak sama ibu itu papa mamanya Sheila. Kemudian yang hantu yang pengkor itu, yang cacat itu kakaknya ternyata. Nah dari situlah ketahuan semuanya apa yang terjadi. Akhirnya mereka Kak Sheila itu ditaruh aja di rumahnya Ibu Marwah. Nah karena ini mereka bertiga ini ngincer Kak Sheila seperti itu, karena pada zaman dulu pada waktu dulu itu ternyata Kak Sheila punya orang tua itu bermain dengan ilmu gelap. Nah jadi yang jadi korbannya itu ibu sama kakaknya dalam ilmu gelap itu. Nah yang kemudian target berikutnya itu Sheila. Nah karena itu disuruh Sheila itu ditetap di rumahnya Bu Marwah, terus diruqyah gitu loh, supaya setan-setan yang ngikutin atau arwah-arwah yang gentayangin untuk gangguin dia itu bisa pergi. Nah kemudian jadi sisa berempat lah, Sulis dan teman kakak senior lainnya. Akhirnya mereka kembali semua ke pesantren. Nah akhirnya setelah mereka kembali di pesantren, akhirnya suasana pesantren itu juga aman gitu loh, udah nggak ada gangguan. Nah terus ini kan Kak Sheila masih di sana, terus si Sulis dalam tanda kutip gak seberapa dekat kan sama Kak Sheila, tapi dia kayak penasaran gitu loh. Dia nanya ke Ibu Bu Asi, "Bu, sampai kapan Kak Sheila masih di sana gitu loh? Kok gak selesai-selesai ruqyahnya gitu loh." Nah sampai sekarang dia bilang masih belum waktunya untuk Sheila datang ke sini, kalau tidak bisa jadi membawa masalah lagi kayak kapan hari gitu loh untuk teman-teman lain, takutnya bikin ganggu teman-teman lain seperti itu. Nah, sampai akhirnya pondok pesantren itu dikenal dengan kisah itu. Nah jadi guys dulu itu dianggap kan seram kan waktu Sheila masih ada dan lain-lain. Nah kemudian setelah Sheila ditempatkan di Bu Marwah, itu pondok pesantrennya itu udah jadi tenang gitu loh, udah nggak ada gangguan lagi dari makhluk halus, udah aman dan tentram seperti itu. Nah akhirnya si Sulis itu tetap di pondok pesantren itu sampai dia mungkin kurang lebih usia 22-23 seperti itu. Akhirnya Sulis itu sampai dia usia 23 dia tetap di sana, mungkin sampai sekarang seperti itu. Nah oke, guys, mungkin sekian saja cerita Stripes After Dark hari ini, spesial edisi lebaran ya guys. Jadi kalau kalian suka konten seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk dukung terus channel Stripes After Dark ini. Oke guys, see you on the next video di Stripes After Dark berikutnya.